warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Selamat datang dalam acara berbagi praktik baik kultur baru PMM bersama komunitas kolaborasi bergema. Nah, bergema ini merupakan salah satu rangkaian webinar sebagai bagian dari program platform Merdeka Mengajar yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kodri untuk komunitas terpilih tahun 2023. Perkenalkan, saya Zaituni sebagai moderator acara pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat, pesatnya teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang. Nah, fitur baru PMM hadir untuk membersamai mengajar, belajar, dan berkarya, membantu Bapak Ibu guru. Kali ini, komunitas kolaborasi bergema mengangkat tema berbagi praktek baik dengan fitur baru PMM. Dan acara ini akan diisi oleh 3 narasumber, yaitu Ketua Komunitas KGB Indonesia, Ibu Sriani, Ketua Komunitas FGD Pemalang, Ibu Suminarsih, dan Wakil Ketua Komunitas KGB Indonesia, Bapak Meidaman Mendrova. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja sesi pemaparan materi. Nah, narasumber yang pertama adalah Ketua Komunitas KGB Indonesia, yaitu Ibu Sriani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ibu, saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kita di webinar yang kami selenggarakan oleh Bergerak Bersama Penggerak Komunitas. Saya share dulu. Bentar. Belum kelihatan ya, Bu Zaituni? Belum, Bunda. Ya, bentar proses masih. Nah, ini mulai. Saya sengaja presentasi dengan seluruh Bapak Ibu. Kelihatan Bu Zaituni? Kecil sekali lagi. Ya. Sudah kelihatan Bu. Oke. Saya slide Bapak Ibu. Pada malam hari ini kami berjumpa bersama Bapak Ibu seluruh, yaitu dalam acara kolaborasi bergema, yaitu bergerak bersama penggerak komunitas belajar guru, dengan tema berbagi praktek baik pemanfaatan PMM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kodri yang sudah hadir di acara yang sangat hebat ini, yang mana kami selaku penggerak melaksanakan dengan sebaik-baiknya bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai penggerak. Karena itu kami berlima di sini dari 5 penggerak berusaha koordinasi dengan sebaik-baiknya agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini Bapak Ibu kita bergerak bersama, belajar bersama guru, yaitu bersama penggerak komunitas. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, pada malam hari ini saya berbagi praktek baik penggunaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian ini fitur yang kami buka terbaru tadi Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ini dengan logonya, flyernya di penggerak komunitas. Nah, kurikulum yang saya
gunakan, yaitu kurikulum vitae. Nama saya Sriani, Bapak Ibu. Mungkin yang dari KGBI Indonesia sudah kenal semua, Mas Sodri. Selamat malam semuanya. Kemudian di sini tempat bekerja saya adalah SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Saya lulusan dari Universitas Negeri Malang tahun 2000, S1-nya. Kemudian jabatan di sekolah guru matematika dan double menjadi staf penata usahaan. Pelatihan yang saya ikuti, saya adalah GMT, yaitu Google Master Trainer, yang sampai dengan saat ini mencapai yaitu Google Certified Trainer atau GCT. Yang kedua, kontributor perangkat ajar pada PMM, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mengajar matematika bisa mencari bahan ajar saya ada di sana. Kemudian visi super trainer, dan saya adalah guru inovatif level 4 ruang guru. Disinilah dari guru inovatif ini Bapak Ibu saya mendaftarkan pada waktu tahun dahulu itu diterima oleh tim PMM, sehingga di hari guru tahun 2022 saya harus berangkat ke pusat ke Jakarta. Selain itu, saya adalah mentor Google Master Trainer, yaitu GMT batch 6, 7, dan 8 yang sudah berlangsung. Kemudian Ketua Komunitas Guru Belajar, yaitu KGB Indonesia, Ketua Komunitas KGB Indonesia Kabupaten Malang. Dan berikutnya saya adalah pengajar praktek angkatan 9 Bapak Ibu. Jadi sekarang sedang berjalan, besok itu siang ada acara. Kemudian moto saya belajar dan selalu belajar. Jadi walaupun saya sekarang kurang 2 tahun pensiun Bapak Ibu, saya masih tetap belajar dan belajar. Saya lanjutkan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat fitur pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian ini adalah gambar saja Bapak Ibu, gambar untuk pelatihan mandiri secara umum. Kita ice breaking dulu ya Bu Zaituni ya, lihatkan ya. Siap Bu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, mari kita ice breaking dulu. Silakan ditulis di kolom chat atau lesen. Saya ingin bertanya, ada berapa fitur pada platform Merdeka Mengajar? Silakan kita mulai. Ada yang mengangkat Bu Zaituni? Ada yang menjawab lebih dari 20? Yang lain? Bapak supaya kalau ingin menjawab. Mungkin yang lain? Yang 3. lain? Ada lagi berapa? Ada yang 3 Bu. Kita lihat satu 12, lagi Bu. 9. Oke. 11. Iya. Ya. 12. Oke, nah kita lanjut sekarang. Gambar apakah fitur di pelatihan mandiri pada PMM? Sekarang Bu Zaituni. Coba Bapak Ibu. Gambar apakah fitur pelatihan mandiri pada PMM? Di PMM? Ada yang sudah menjawab? Apa Bu Zaituni? Sudah ada yang jawab? Sudah? Buku catatan. Buku catatan. Oke. Ada lagi? Buku catatan. 3 saja. Lembaran catatan. Ya, lembaran catatan. Kemudian? Gambar buku catatan. Oke. Notes. Sip. Nah, ternyata seluruh peserta webinar pada malam hari ini begitu antusias dan begitu dapat berbagi dengan baik apa yang sudah dibuka pada PMM. Saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, di pelatihan mandiri ini gambarnya. Kemudian saya akan buka.
Kalau Bapak Ibu buka ada dua cara, yaitu boleh langsung dari web atau HP atau boleh juga dari laptop atau PC kita. Yaitu biasanya saya cukup ngetik Merdeka Mengajar gitu saja sudah jadi Bapak Ibu. Tapi kalau di HP di download dahulu. Ini saya letakkan di sini. Nah, langsung kita buka. Nah, ini kalau kita lihat adalah ada di guru.kemdikbud.go.id. Kalau tadi saya langsung klik di sini. Nah, ini yang terbaru tadi Bapak Ibu. Ada yang baru di PMM, nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini, tapi ini nanti bukan bagian saya ya. Sekarang bagian saya adalah ada di pelatihan mandiri. Kita lihat bersama sebelum, nah sudah betul ini. Pelatihan mandirinya gambarnya sebuah buku, seperti notes begitu Bapak Ibu. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pintar. Ada yang betul tadi, yang belum. Tak apa-apa, tetap lanjut, tetap semangat semuanya. Saya lanjutkan langsung ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kita klik di sini, ada 12, yang mana di 12 ini semuanya bagus. Kemudian saya sudah lama ini belajar pelatihan mandiri sejak pertama PMM dibuka Bapak Ibu. Jadi bersama Mas Khodri awal itu kita penggerak komunitas itu di diklat Bapak Ibu. Tidak sekedar menjadi langsung menjadi penggerak gitu, tidak. Saya masih ingat di diklat entah 4 hari ingat saya di situ. Kemudian di sana apa yang harus saya lakukan, makanya saya tetap semangat dan bertanggung jawab. Ada di sini di pelatihan mandiri Bapak Ibu, yaitu ada rekomendasi belajar, ini ada topik, di sini ada aksi nyata. Bapak Ibu nanti kalau melihat awal, apa sih yang ada di sana? Yang pertama kalau untuk Anda dulu ini. Nah, untuk Anda ini Bapak Ibu tinggal melihat ke bawah, rekom apa yang kita yang sudah diberikan oleh platform Merdeka Mengajar. Seperti yang disampaikan oleh Mas Khodri tadi, di sini kita bisa belajar banyak sekali Bapak Ibu di pelatihan mandiri, tidak hanya untuk mengajar sehingga untuk menjadi guru saja, tapi berbagi untuk menjadi kepala sekolah bisa Bapak Ibu, menjadi BK juga bisa. Di sini untuk Anda ini, nah ini saya Pak Ibu. Saya ada 2 topik yang belum saya selesaikan sampai dengan aksi nyata. Kenapa? Sebenarnya saya sudah menyelesaikan ini di sebelum bulan Juli itu sudah selesai. Tapi karena saya diterima sebagai PP sehingga terhambat untuk aksi nyata Pak Ibu. Di sini saya adalah orangnya disiplin. Saya tidak mau aksi nyata saya acak-acakan dan tidak diterima. Karena itu di sini saya berbagi kebaikan bahwa untuk belajar pelatihan mandiri saya tidak mau hanya skip. Sehingga saya belajarnya selalu membuka dengan hati-hati. Makanya seperti yang disampaikan Mas Khodri tadi, jangan hanya melihat saja, skip saja atau bagaimana, tapi kita harus benar-benar belajar. Ini Bapak Ibu, nanti kita pelajari. Nanti kalau waktunya sudah cukup, saya diberitahu ya Bu Zaituni ya. Siap Bu, waktunya ya. 15 menit. Ya, 15 menit. Ya, saya percepat. Topik, nah ini topik yang harus kita pelajari. Banyak sekali Bapak Ibu topiknya di sini. Untuk SMP ada 41 topik. Sedangkan saya menyelesaikannya ada 11 topik yang sudah sampai dengan sertifikat. Yang mana di sini kalau ada dibandingkan satu guru dengan yang lain, saya bisa lebih hebat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengetahui di penggerak Gema atau pada waktu hadir di Jakarta saya kalah jauh
dengan Bapak Ibu guru yang lain. Karena Bapak Ibu guru yang lain bisa menyelesaikan sampai dengan 24, bahkan sampai dengan 36. Karena itu patutlah kita Bapak Ibu, kita harus tidak boleh kalah dengan yang lain. Ini yang sudah saya pelajari kurikulum Merdeka. Ini ada Merdeka Mengajar, ini perencanaan pembelajaran SMP, ini sudah 1 tahun yang dulu. Yang tahun 2023 saya menyelesaikan 3 Bapak Ibu. Kemudian ini, nah asesmen juga sudah, sertifikat sudah semua, sudah kita download. Ini saya tunjukkan dulu Bapak Ibu, nanti baru kita lihat salah satu. Refleksi juga sudah, kemudian ini disiplin positif sudah, bimbingan konseling enggak. Kalau yang saya lihat itu yang hati saya itu yang mana dulu tergerak. Saya belajarnya begitu Bapak Ibu. Komunitas praktisi, ya ini di tahun 2023. Masih hangat ini Bapak Ibu. Kemudian saya tadi itu menyelesaikan semangat guru 3 sama depan itu. Nah ini di sini semangat guru. Nah sebentar. Nah ini semangat guru 2 sudah selesai Bapak Ibu, sertifikat juga sudah, sampai dengan nanti semangat guru 3 baru akan menyelesaikan. Kita lihat bersama yang sudah saya selesaikan caranya Bapak Ibu ya. Saya tadi kalau yang sudah misalkan refleksi ini, nah kalau yang sudah bentuknya seperti ini. Di video saya, YouTube saya, ada yang bertanya mungkin di sini hadir, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini kalau mau dipelajari tinggal diklik, gitu saja. Kalau sudah diklik, nanti saya tunjukkan yang sudah muncul sertifikat. Diklik di modul ke-1, setelah itu, nah kita pelajari satu-satu Bapak Ibu. Apa itu refleksi? Habis kita pelajari, ini semua diklik. Video tidak boleh di skip. Kenapa? Agar kita belajarnya maksimal. Maksud saya maksimal pada waktu mengerjakan pelatihan pemahaman ini, mengerjakan dengan baik. Maksimal yang kedua, yaitu pada waktu mengerjakan post-test Bapak Ibu. Kalau kita melihat videonya acak-acakan, di skip, maka post-test kita akan kewalahan. Karena itu saya berbagi di sini, saya mengerjakan luar biasa di post-test yang saya kerjakan di setiap semua materi yang saya kerjakan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang lainnya, yang mana tadi saya sudah membuka tapi belum sampai dengan aksi nyata. Saya keluar dulu. Nah, di sini saya berbagi lagi, kalau yang tidak punya akun belajar, biasanya saya buka video, kemudian di-share di komunitas. Inilah, ini tujuan tinggal praktekkan aksi nyata, sudah selesai Bapak Ibu. Tapi hambatannya kenapa tidak saya lanjut, karena di tahun ini kelas 7 saya dipakai untuk mahasiswa pamong semua. Jadi saya adalah pamongnya, sehingga mau ke kelas saya tidak bisa. Harus menilai, harus ini, pekerjaan PP begitu. Tapi hari Senin saya akan masuk ke kelas karena sudah jatah saya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini rapot ini saya juga tinggal. Nah, mana ya? Satu lagi. Ini semangat guru 3 ya, Bu Zaituni ya. Misalkan ini Bapak Ibu. Semangat guru 3. Nah, di semangat guru 3, nah ini sudah kita selesaikan, tinggal post-test. Bapak Ibu tinggal gini saja, kemudian pola pikir, bertumbuh, ketangguhan, dan implementasi. Di sini tinggal diklik, kemudian didengarkan Bapak Ibu. Nah, setelah didengarkan jangan di-skip. Misalkan ini tidak daftar hadir topik. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua Bapak Ibu.
Yang isi kedua tadi memang kita harus masuk yang ini nih. Ya, ini daftar hadir topik ini. Kemudian ini videonya, nggak boleh di skip. Ini tanya langsung bersama komunitas di Telegram Bapak Ibu. Kalau diminta Bapak Ibu harus masuk ke Telegram. Kemudian latihan pemahaman, ini sudah saya selesaikan tadi. Latihan pemahaman bisa berbagi begini Bapak Ibu. Nah, di ini mudahnya kalau ada kesalahan bisa diulang. Tapi kalau post-test, kalau diulang harus mengulang semuanya. Contohnya misalkan, di sini keyakinan bahwa kita bisa berubah dan tidak dibatasi oleh bakat dan kecerdasan disebut dengan soft skill. Misalkan Bapak Ibu, kita jawab apa gitu. Misalkan jawab pola pikir tumbuh. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Satu kali ternyata Pak Ibu. Satu kali langsung saya lanjut. Kembali ke materi. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian coba saya kembali dulu. Bentar ya. Ini tadi. Kalau sudah tinggal isi cerita reflektif. Tadi kan saya sudah mengisi. Kita lihat cerita reflektif itu bagi apa sih sebenarnya? Cerita reflektif itu adalah apa yang sudah kita pelajari tadi. Begitu Pak Ibu. Jadi yang sudah kita pelajari itu adalah cerita reflektif. Kalau sudah, tinggal kita klik. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut terus, caranya sama. Sekarang tinggal post-test. Di post-test ini kita harus hati-hati, tidak boleh ngawut. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak melihat dengan sungguh-sungguh, maka tidak boleh. Misalkan kita mau mencoba, mulai kerjakan post-test. Nah, seandainya kita mau kerjakan, ya kerjakan terus Bapak Ibu. Gini, seandainya ragu-ragu, misalkan ragu-ragu, kita keluar saja. Bapak ya, nah ini keluar saja boleh. Nah ini keluar. Keluar jadi kita belum mengerjakan. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai semua, misalkan selesai semua, baru kita lanjutkan aksi nyata. Yang ini sudah jelas ya Bu Zaituni ya, untuk sampai ke post-test ya. Nah, ke sini. Sekarang kita lihat yang ini tadi Pak Ibu. Saya mau melihat yang saya tinggal rekom untuk ke sini tadi. Rekom belajar saya yang nah ini, misalkan ini ya. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu, saya sudah selesai, tinggal aksi nyata. Pada waktu di aksi nyata ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati dan teliti. Jadi di sini harus membaca, praktekkan aksi nyata. Misalkan ini saya sudah memilih merefleksikan pembelajaran murid. Sudah saya pilih Bapak Ibu, tetapi belum saya lanjut karena masih belum ada umpan balik dari siswa sama refleksi belum. Karena itu saya tangguhkan dulu, tapi saya sudah membuatnya, tinggal menambahkan. Nah ini kita baca dulu. Ini membacanya harus hati-hati, teliti, jangan sampai salah. Kebanyakan Bapak Ibu guru kenapa ditolak? Itu karena pada waktu membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ini tidak benar teliti. Biasanya yang kurang teliti itu ada di nomor ini, di 6 ini ya. Saya baca ya. Kalau di nomor 1 ini sudah, ini saya sudah lakukan.
berikan umpan balik. Ini misalkan sudah merancang, ini saya sudah Bapak Ibu. Kemudian habis ini unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, jadi instrumen penilaian. Jadi Bapak Ibu harus mencari ini kalau yang diminta. Rancangan pembelajaran terdiferensiasi, jadi RPP-nya atau modul ajarnya harus siap. Dokumen refleksi murid, jadi pada waktu kita berikan ke murid ini harus ada, harus diadakan. Dokumen umpan balik untuk murid, kita berikan dokumen umpan balik untuk murid. Kalau ini semua sudah Bapak Ibu, maka tinggal melanjutkan. Tapi kalau belum, harus kita isi dulu. Kenapa saya tunjukkan harus hati-hati? Karena nanti kita rugi belajarnya gitu. Cuma hanya saya pesan, seandainya Bapak Ibu, seandainya memang di pelatihan mandiri kita aksi nyatanya ditolak, jangan putus asa. Ini banyak teman-teman itu yang putus asa, Mas Hotri, Bapak Ibu semua putus asa. Kenapa? Punya saya ditolak Bu, sudah saya tidak melanjutkan. Loh sungguh ini ada yang WA saya malas melanjutkan pelatihan mandiri karena punya saya ditolak. Bapak Ibu tetap semangat. Jadi jangan kalau ditolak kemudian saya berhenti saja karena ditolak. Tidak boleh begitu. Dicari kenapa kok ditolak. Karena itu seandainya merasa benar, maka kita bisa komplain Bapak Ibu. Ada tempatnya. Seandainya merasa ada kesalahan, ya harus diperbarui. Dan seandainya di situ kesalahannya, misalkan bagaimana sih memperbarui, tanya ke teman. Gitu Bapak Ibu. Nah ini saya tinggal ini sudah selesai sampai kenaikan kelas kelulusan. Ini saya pelajari semua Bapak Ibu. Jadi di PMM-nya ini walaupun saya bukan kurikulum, tapi kita bisa belajar semuanya. Belajar menjadi kurikulum, belajar menjadi kepala sekolah, belajar menjadi BK. Makanya saya itu disuruh hadir itu, Bu Sri kok bisa saja ada pertanyaan begitu. Padahal saya bukan kurikulum, Bu Sri kok bisa. Saya apa menjawabnya? Saya belajar dari PMM. Cukup itu jawaban saya. Sehingga saya tidak diklat di mana itu memang awal sebelum ada PMM itu saya ikut diklat, selalu saya ikuti. Tapi setelah ada PMM, saya tidak mengikuti diklat, saya belajar di PMM. Terima kasih kepada platform Merdeka Mengajar. Di sini ada Mas Khodri, terima kasih Mas Khodri. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Masih ada waktu Bu Zaituni? Tinggal 3 menit lagi Bu. Ya. Kalau 3 menit ada sesuatu, ini fasilitator juga sudah saya pelajari Bapak Ibu, tinggal melanjutkan post-test. Saya sebenarnya belajarnya sudah banyak, Bapak Ibu. Hanya melanjutkan post-test, kemudian aksi nyata, post-test, aksi nyata. Hanya yang menjadi kendala di sini nanti kalau ada waktu, mohon minta tolong Mas Hotri bisa menjawabkan curhat dari teman-teman Mas. Juga dari rapor pendidikan kami di pengawas itu di sini nih Mas. Nah ini kan kita suruh belajar ini ke rapornya. Dan padahal hari Selasa itu tempat kami akan datang pengawas. Kemudian melihat rapornya harus hijau. Ini di modul 2 kita tidak bisa lanjut. Karena di modul ini tidak bisa lanjut, rapor kita tidak bisa menjadi hijau. Ini yang saya sedih. Kemarin saya ngisi di sekolah itu, membawai teman-teman, saya sebagai pematerinya, saya menjawabnya, saya akan menanyakan di bala bantuan. Begitu. Alhamdulillah juga ada teman yang menanyakan di bawah bala bantuan. Sehingga karena tidak bisa menjawab lain ini. Nah, di sini modulnya ada yang kosong. Kami tidak bisa menjawab kalau ada modul yang kosong ya Bapak Ibu nggih. Karena apa? Ini adalah wewenang dari platform Merdeka Mengajar. Kadang ada sesuatu hal, kadang ada yang lain.
Tapi ada yang istimewa di sini, Bapak Ibu. Teman saya pada waktu hari Sabtu. Iya, hari Sabtu mengisi itu, teman saya itu ada satu bisa. Tapi kenapa yang lain tidak bisa? Di sini yang saya sedih. Saya suruh update saja, Bu, diupdate yang lain. Sehingga yang lain update, kemudian saya belum melihat kembali, baru besok hari Senin kami akan melihat kembali. Begitu ya Bu Zaituni. Nah, Bapak Ibu, topik sudah, sekarang aksi nyata. Kalau Bapak Ibu ingin melihat aksi nyatanya Bapak Ibu yang lain, ada di sini Bapak Ibu. Kita banyak contoh di sini. Nah, saya di tahun 2022 itu sudah di sana. Sudah jauh sekali. Kalau Bapak Ibu habis mengirim aksi nyata, langsung klik aksi nyata, nanti punya Bapak Ibu ada di atas. Saya senang sekali seperti itu. Habis ngirim gitu Bapak Ibu, langsung aksi nyata kita klik. Nanti di sini kelihatan gambar kita. Ini misalkan Bu Weni ini baru, Bu Trisna baru. Jadi yang baru-baru ini nampak kelihatan. Bu Dwi ini baru. Bapak Ibu tinggal melihat contoh di sini saja. Melihat contoh di sini. Contohnya ini, misalkan ini kita klik. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau berupa video ya kita klik berupa. Nah, ini ada yang sudah menanggapi. Kalau berupa video tinggal kita klik videonya. Saya biasanya begitu. Tapi sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Seperti saya tutup lagi ya. Nah, ini Ibu Imas. Hebat-hebat. Ternyata Bapak Ibu hebat-hebat semua ini. Ini yang 1 menit nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah. Aduh, pinternya. Nah, sekalian. Sekalian ya Bu Zaituni. Udah, begitu. Sudah Bu Zaituni, waktunya sudah habis. Saya tutup share Bapak Ibu. Sudah Bu. Ya, terima kasih semuanya. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Ada kurangnya mohon maaf. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti aja di terakhir. Nah, ini sinyal saya.